Skenario pembelajaran situasi 4, tingkat SMA. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bude Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Lanjutan situasi. Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Ibu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, atau keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bude Rana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Lanjutan situasi. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya. Yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Yang ketiga, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bude Rana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bude Rana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bude Rana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar siswa.
Yang pertama, meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Yang kedua, menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Yang ketiga, Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar. Yang keempat, menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Yang kelima, mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Selanjutnya, Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi. Lanjutan dari skenario pembelajaran berdasarkan D. Eliezer yang dikenal oleh Tomlinson di situasi Buderana termasuk pada kesiapan belajar dari sederhana ke komplit. Hal ini terlihat dari pernyataan Buderana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Minat belajar siswa. Yang pertama, Buderana menyiapkan pertanyaan langsung kepada semua murid untuk mengetahui pemahaman tentang materi dan kesiapan murid menganalisis tugas yang diberikan. Yang kedua, Buderana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Yang ketiga, Buderana memberikan kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Profil belajar siswa. Pembelajaran dilakukan dengan daring dengan berbagai macam metode dan teknik era digital atau flipped learning, disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Bahan pembelajaran yang visual seperti artikel, koran, dan web, dan audio visual seperti video singkat dan Greenpeace. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pembelajaran diferensiasi yang digunakan ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten terlihat dari bahan dan sumber belajar yang disiapkan Buderana meliputi buku referensi, koran, video, dan internet. Diferensiasi proses terlihat dari terjadinya diskusi kecil dengan pendapat yang berbeda saat Buderana memberikan tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada suatu lokasi di wilayah Indonesia. Yang kedua, memberikan slot waktu di luar pembelajaran untuk diskusi konsultasi. Untuk diferensiasi produk, terlihat dari hasil tugas yang berbeda, bisa berupa video, poster, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ibu Derana melakukan penilaian dengan 3 perspektif, yaitu yang pertama, assessment for learning. Selama proses pembelajaran berlangsung, Ibu Derana mengamati murid dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung oleh murid. Yang kedua, assessment as learning. Selama proses pembelajaran, Ibu Derana memberikan beberapa pertanyaan pemandu dan mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi pemahaman yang dimiliki murid. Yang ketiga, assessment of learning. Proses penilaian juga dilakukan oleh Ibu Derana melalui pabrik penilaian dan hasil karya paket info digital yang dibuat murid atau project. Demikianlah analisis skenario pembelajaran pada situasi SMA yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam dari kelompok 3.